Halo brother dan sister dimanapun kalian berada. Ya, kali ini kita akan melakukan full video perjalanan ya, masuk ke lokasi sebuah tempat wisata yang mungkin baru-baru ini ngehits banget di Semarang dan sekitarnya. Kalau keberadaannya ini sebenarnya sudah lama banget ya, dan jalannya pun sudah lama banget, mungkin dari awal tahun 2000-an itu sudah ada. Tempat ini dulunya itu hanya sebagai tempat pemancar televisi, radio ataupun telepon, dan juga sebagai tempat untuk para layang, karena sempat beberapa kali kemarin diadakan lomba para layang tingkat nasional. Nah, apa sih nama tempatnya ini? Ya, ini kita berada di Gunung Telomoyo. Gunung Telomoyo sendiri ini berlokasi di Kabupaten Salatiga. Entah kabupaten atau kota ya, saya lupa. Ya itulah pokoknya. Jadi kalau kita mau ke sini tuh sebenarnya ada dua jalur akses sekarang ya. Kalau dulu cuma satu akses, itu melalui Ketasan. Ketasan itu mana sih? Ketasan itu dari Salatiga kita ke arah Kopeng. Nah, tengah-tengah jalan itu ada kecamatan namanya Ketasan. Kalau kalian bingung tinggal buka Google Maps, terus udah diarahin. Nah, seiring berkembangnya waktu, jalur baru pun dibuka. Dulu awal 2010-2011 ada jalur lama, jalur petani, maaf. Jalur petani itu dari Desa Sepakung. Desa Sepakung itu ada di Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Dari Banyubiru tembus ke Ambarawa. Nah, dulu karena masih jalan petani, jadi belum bisa digunakan untuk akses wisata. Jadi hanya satu-satunya akses wisata tuh dari Ketasan. Nah, sekarang ini tempat sudah diperbarui beberapa jalan-jalannya, termasuk penambahan akses dari Banyubiru melalui Desa Sepakung. Kalau bisa dibilang jalannya yang dari Sepakung ini lumayan ekstrim ya, karena tanjakan-tanjakannya terjal dan jalannya masih rusak. Kalau kalian bawa roda 2, lebih baik kalian lewat Ketasan atau lewat Kopeng. Itu jauh lebih nyaman daripada kalian harus lewat Banyubiru. Nah, terus gimana sih kalau kita bawa roda 4? Roda 4 bisa mau ke Telomoyo, tapi kalian hanya difasilitasi dari Ketasan. Karena dari pengamatan saya tadi, ketika mau ke arah sini hanya disediakan persewaan jeep itu di pintu dalangan. Pintu dalangan itu pintu dari Ketasan itu. Sementara dari pintu Sepakung tidak disediakan jeep wisata, melainkan hanya ojek wisata. Ya, karena tempat ini sekarang ditujukan untuk wisata, otomatis tiket masuknya pun juga berbeda dari dulu. Kalau dulu itu kita dikenakan biaya masuk cuma 3.000 untuk satu motor dan 2 orang. Orangnya bebas mau diisi 3 mau 4 satu motor, yang penting satu motor 3.000. Nah, kalau sekarang tiket masuknya Rp15.000 satu motor.
bebas mau diisi orang 2, 3 atau RT, yang penting 15.000 dan berlaku di hari yang sama atau 24 jam. Kalau udah naik turun mau masuk lagi tinggal tunjukin tiket, kalian bebas masuk. Terus apa sih yang dijual di tempat ini? Ya, yang dijual tempat ini satu, pemandangan alam ya, suasana sejuk asri seperti yang bisa kalian nikmati di video itu. Terus nanti ada tempat untuk sekedar beristirahat, selfie dengan pemandangan latar belakang Gunung Merbabu, Gunung Ungaran, dan Danau Rawapening. Itu pun kalau cerah, kalau seringnya sih berkabut. Cuma kalau ke gunung itu paling asik memang dinikmati kabutnya. Pemandangan gunung lain sih itu bonus ya, cuma kalau kabut itu enak banget sih. Kalau saya di Semarang kan nggak ada kabut, jadi kesini memang sengaja untuk menikmati kabut. Nah, ini untuk akses jalannya sekarang sudah bagus ya. Kalau saya bilang sekarang sudah bagus, meskipun nanti terlihat beberapa yang rusak, ini sudah bagus dan mudah dilewati. Dulu saya kesini mungkin kira-kira 10 tahun yang lalu, itu jalannya hancur, aspal pecah, terus beton-beton yang pecah, dan yang lewat sini tuh mobil dari mobil dinas TVRI, RRI gitu. Dan jalannya pun nggak selebar ini. Sekarang jalannya lebar banget karena memang untuk ditujukan wisata, jadi ya diperbarui. Nah, di aspal nanti jalannya sudah di atas nanti jalannya sudah diaspal, maaf balik. Tapi kalau kesini bawa motor sendiri diharapkan kehati-hatiannya dan ketelitiannya dalam mengendarai sepeda motor, karena jalannya ya seperti yang bisa dilihat seperti itu. Di tikungan masih banyak kerikil-kerikil dan pasir, terlebih kalau kondisi hujan. Harus hati-hati dan pastikan kelayakan kendaraan, dari kesehatan mesin, rantai, fan belt, sampai pengereman, terlebih motor-motor matic ya, karena mungkin nanti kalau turun itu lebih sering ngerem ya, walaupun sebenarnya nggak masalah sih kalau dengan kemiringan seperti itu, masih aman. Cuma ada baiknya jaga-jaga, dan untuk keselamatan diri kan nggak ada salahnya bro. Di sini sekarang ini ya sudah banyak warung-warung dan tempat istirahat di pinggir jalan. Bahkan di atas itu ada kafe awang-awang namanya. Jadi jangan takut kalau sampai sini sepi gitu, enggak, sini masih rame kok, masih aman. Itu kan dikelola sama perhutani sekarang. Kalau dulu tetap dikelola perhutani, tapi tidak sekonsen sekarang. Ya mungkin bisa dinikmati videonya daripada saya ngoceh-ngoceh terus. Saya juga capek, silahkan menikmati. Oke bro sis. Oh ya, ini ya, ini jalan akses baru tadi yang saya bicarakan. Kalau kita lewat dari desa Sepakung, nah tadi lewatnya pertigaan itu tadi. Kalau dari atas pas pertigaan belok ke kanan, tapi kalau dari bawah pas pertigaan, kalau mau turun ke arah Sepakung ya belok ke kiri tadi. Untuk jalannya sudah halus, sudah beton cor sampai bawah, sampai pintu masuk, dan mayoritas masih tikungan tajam, jadi perlu hati-hati kalau mau lewat situ.
Nah, mulai atas ini jalannya udah mulai kecil dan banyak tikungan-tikungan tajam. Kalau saran saya lebih baik setiap ada tikungan itu klakson. Kenapa? Karena dari atas itu pasti ada kendaraan turun. Daripada nanti kaget, hilang konsentrasi, lebih baik klakson dulu. Jadi ada faktor waspadanya dulu. Dan jangan lupa brosis, di sini itu alamnya bersih. Kalau ke sini bawa jajan sendiri dari rumah, saya lupa bawa kresek, nanti sampah-sampahnya dibungkus dibawa pulang lagi atau dimasukkan ke dalam tempat sampah yang sudah disediakan. Ya kalau nggak ada tempat sampah yang disediakan ya dibawa pulang. Nanti di jalan kan pasti ada ketemu tempat pembuangan sampah, bisa dibuang. Ya mari kita menjaga keasrian dan kesehatan alam kita brosis, supaya stok oksigen kita melimpah.
Nah, ini kita mulai mendekati puncak, kabut mulai tebal ya brosis. Pemandangan kayak gini itu yang saya paling seneng, karena di mata adem, sejuk, di badan juga enak, refreshing. Di sini mulai banyak kafe-kafe, banyak yang sedikit foto-foto ya. Jadi hati-hati, jangan kenceng-kenceng naik motornya. Santai aja sambil menikmati pemandangan yang disajikan. Nah, ini kita mulai masuk ke puncaknya ya. Sudah ada pemancarnya tadi di situ. Dan ini tinggal beberapa tikungan lagi, jalan udah finish, udah sampai puncak. Ya, semoga video ini membantu buat proses yang mau ke Gunung Telomoyo. Kayak gimana sih medannya? Dan ini di puncak juga ada warung, ada aneka macam makanan. Jangan takut kelaparan brosis. Oke, terima kasih sudah menonton video full pendakian naik motor ke Gunung Telomoyo. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Semoga apa yang saya buatkan pada video ini membantu brosis. Oke, sampai ketemu di lain perjalanan. Ride smart, stay alive.